nyerinya sedikit. Oh, Kenapa gitu. ya? Baik, perkenalkan dulu ya Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Yunia. Kalau Iya. boleh tahu, di bawah nggak buku kayaknya? Ini di bawah. Dilihat dulu ya Bu ya. Ya, Ini nih pas hari keberapa Bu? hari kelima. Hari kelima. Ya, Asinya keluar dari sedikit, tapi keluar asinya. keluar cuma sedikit. Oh, gitu. Baik. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya, yaitu pemeriksaan fisik pada Ibu Nifas, di mana bertujuan untuk mengetahui apakah kondisi ibu itu ada kelainan atau tidaknya. Ya, Nanti pemeriksaannya dilakukan 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, mari Bu tiduran. Ya, Yang pertama, kita lihat keadaan ibu dulu, emosinya stabil atau tidak, ibunya tampak kelelahan atau tidak, pucat atau tidak, dan sakit atau tidak. Ibu, nanti saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu ya. Sebelumnya izinkan saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. ya, Yang pertama, cuci tangan, langkah. Pakai handscoon. Cek suhu ibu. Bu, maaf ya, ya. masukin. Kemudian cek tekanan darah. Bu, tekanan darahnya normal ya Bu ya, 110/80. Maaf Bu, suhunya juga normal 36 derajat Celcius. Sekarang nadinya hitung selama 1 menit penuh, nadi normal 80 kali per menit, dan pernapasan juga normal 20 kali per menit. Selera putih, kok kita tidak anemis. Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan payudara. Dibuka dulu ya Bu ya bajunya. Ya. Buka dulu bajunya. Lihat inspeksi payudaranya. Payudara terlihat simetris, puting menonjol. Bu, sekarang pemeriksaan payudara ya. Diangkat tangannya Bu. Nah, sakit gak Bu? Sakit, Bu. Sakit. Sakit. Ya. Sekarang satu lagi Bu. Nah, sakit gak Bu? Enggak. Payudara berisi, namun putingnya lecet. Ya Bu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan abdomen ya Bu, atau perut. Diinspeksi perut, tidak ada bekas luka operasi, kandung kemih kosong, uterus keras dan berada di pertengahan antara pusat simfisis. Saya akan melakukan pemeriksaan diastasi rekti. Bu, boleh ditekuk kakinya sedikit. Yang pertama, susuri otot rectus abdominalis. Nanti angkat kepalanya ya Bu, ke atas. Dagunya dekat kena dada. Ya. Nah, oh iya, berarti dilastasi rektinya normal ya Bu ya, 2/5. Sekarang ekstremitas. Maaf Bu, tidak ada pembengkakan, CRT normal, kembali dalam 2 detik. Bu bisa miring ke kanan Bu.
tidak ada. varises. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Homat sign ya Bu. Kalau misalkan nanti saya tekan sakit, bilang ya Bu ya. Iya. Maaf ya Bu, sakit gak? Enggak. Sakit gak? Enggak. Bagus, berarti normal ya Bu. Sekarang Ibu bisa duduk, boleh miring kiri dulu duduknya. Bu, sakit gak? Enggak. Sakit gak? Enggak. Sekarang boleh balik lagi. Nah gitu. Kemarin kan ada luka jahitan ya Bu ya di Ibu. Jadi sekarang saya akan melakukan pemeriksaan genitalia. Nanti Ibu buka ya celananya sambil menunggu saya ganti sarung tangan dulu ya Bu ya. Iya. Sudah dibuka ya Bu ya celananya. Ganti sarung tangan, menggunakan sarung tangan steril atau deterjen. Bu, saya lakukan pembersihan dulu ya Bu, atau vulva hygiene. Iya. Lakukan vulva hygiene dari labia mayora kanan dan minora kanan. Selanjutnya mayora kiri dan minora kiri dari vestibulum sampai ke anus. Yang pertama dilihat loheanya, warnanya merah kecoklatan atau bisa disebut dengan sanguelenta, baunya khas. Untuk diinspeksi perineumnya tidak ada pembengkakan, tidak ada hematom, dan juga jahitannya sudah kering ya Bu ya. Bagus. Udah. Miring ke kanan Bu. Iya. Bu ngeden Bu. Iya. Cek anusnya apakah ada hemoroid atau tidak. Tidak ada ya Bu. Boleh. Nah, Bu boleh pakai celana lagi ya Bu. Iya. Pakaikan Ibu celana, buka sarung tangan, dan cuci tangan. Bu, pemeriksaannya sudah selesai, boleh ditunggu di depan ya. Iya. Ibu, tadi kan sudah dilakukan pemeriksaan ya Bu ya. Nah, hasil pemeriksaannya semuanya normal, seperti tekanan darah Ibu normal, terus nadi Ibu juga normal, 80 kali per menit, suhunya normal, 37 derajat Celcius, pernapasan Ibu juga normal. Untuk yang jahitannya Bu, bagus ya, jahitannya sudah kering, warnanya juga sesuai warna darahnya merah kecoklatan karena Ibu nifas kan baru 5 hari ya Bu ya. Iya. Untuk keluhannya tadi kan Ibu tuh asinya sedikit ya Bu ya. Makannya dipantrang nggak di rumah? Iya, di pantrang. Harusnya jangan ya Bu ya, karena Ibu nifas itu kan asinya harus banyak. Jadi makan nggak boleh dipantrang, boleh semua makan kayak ayam gitu kan, ikan itu sebenarnya boleh ya Bu ya, justru bagus untuk menambah ASI. Terus ada sayur-sayuran juga kan yang bisa menambah ASI seperti katup gitu kan. Iya. Nah, untuk minumnya Ibu sehari biasanya berapa kali? Paling 10 gelas. Kalau Ibu nifas itu harusnya 14 gelas Bu, buat agar ibunya tidak dehidrasi dan asinya juga terpenuhi ya Bu ya. Iya. Terus bagus sih Ibu jahitannya sudah kering, tidak infeksi juga, tapi tetap ya Bu ya harus menjaga kebersihan. Kalau misalkan cebok itu dari depan ke belakang. Iya. Terus nanti dedenya lanjutkan ASI sampai 6 bulan ya Bu ya, jangan dikasih apa-apa. Ibu udah bagus, dedenya juga perawatan bayinya udah baik. Terus lakukan stimulasi. Jadi kalau misalkan lagi menyusu itu Ibu tatap mata dedenya ya, agar bonding antara kedekatan ibu dan bayinya terjalin. Nah, untuk mencegah lesi pada area puting susu ibu, jadi sebelum menyusu itu keluarin dulu Bu asinya sedikit, terus basahi semua areolanya. Jadi biasanya efek dari lesi tersebut atau lecet pada puting susu itu Ibu menyusuinya salah Bu. Jadi cara menyusui yang benar itu
mulut bayi tuh semuanya harus masuk, areola tuh harus masuk ke mulut bayi gitu. Jangan sampai ada suara yang kayak gitu. Yang pertama itu bisa menyebabkan bayinya kembung karena kan udara masuk. Yang kedua nanti bisa lecet gitu. Kalau misalkan sudah dikasih udah nih pemberian ASI-nya ya Bu ya. Nah, keluarin lagi ASI-nya sedikit dan usap lagi ke daerah areolanya ya. Iya. Ada yang ditanyakan dulu Bu? Enggak ada. Nggak ada. Paham ya semuanya? Paham Bu Bidan. Ya, nanti kunjungan selanjutnya di 29 hari masa nifas sampai dengan 42 hari ya Bu ya. Iya. Ya udah kalau begitu sudah selesai pemeriksaannya. Semoga ibu dan bayinya sehat ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Iya, ini bukunya Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.